Halo sahabat baca, selamat datang kembali di channel Edi Asari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe untuk memperoleh informasi mengenai perpajakan ataupun aplikasi perpajakan dan peraturan perpajakan. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, bagi teman-teman silahkan siapkan dulu yang pertama itu yang paling utama untuk saya yaitu kopi. Nah, silahkan diseruput dulu biar pikirannya lebih fresh ataupun lebih jernih. Maaf ya, belakang ada background yang kurang enak dipandang. Maaf, karena untuk lokasinya saya seadanya ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara penyusunan SPT PPA 21 untuk masa Desember. Nah, kenapa kok saya membahas kali ini untuk masa Desember? Karena untuk masa selain Desember, yaitu masa Januari sampai bulan November, itu tidak diwajibkan lapor untuk PPh 21-nya yang nihil ataupun tidak ada pembayaran. Nah, untuk masa Desember itu semua wajib pajak yang memiliki karyawan atau melaporkan PPh 21 itu diwajibkan untuk melaporkan. Jadi, gimana sih caranya untuk membuat ataupun menyusun SPT PPh 21? Ayo kita mulai pembahasan kali ini. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPT PPh Pasal 21. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan untuk membuat atau menginstal aplikasi PPh Pasal 21 bisa lihat video saya yang ini ya. Bisa disimak untuk untuk instalasi aplikasi PPh 21 ini. Nah, bagi yang sudah, ayo kita mulai. Yang pertama yaitu kita pilih dulu SPT, kemudian buat baru. Itu yang belum buat. Kalau yang sudah buat, itu cara untuk melihat daftarnya bisa kita pilih yang dibuka SPT, kemudian kita pilih bulan, dan kita pilih yang Desember, kemudian kita filter. Nah, di sini kebetulan saya tadi sudah membuat SPT yang masa Desember tahun 2023 ini. Langsung saja kita buka, kemudian kita klik OK. Nah, untuk pengisiannya itu cukup mudah untuk karyawan tetap, yaitu diisi SPT ini. Kemudian di sini ada yang pertama daftar kutip potong, itu untuk karyawan kita buat di A1 ini. Kemudian untuk yang lainnya bisa tidak final ataupun yang final ini. Kemudian di sini ada daftar pemotongan pajak ataupun rekap yang sudah kita potongkan ataupun yang sudah kita buat di daftar kutip potong ini. Jadi rekapannya ada di sini di daftar pemotongan pajak. Bisa di sini untuk dua-duanya, yang satu masa pajak, yang satu tahun pajak. Untuk satu masa pajak itu diisi keseluruhan gaji karyawan dalam 1 bulan Desember. Kemudian yang bawah 1 tahun pajak berarti total gaji karyawan dalam 1 tahun pajak yaitu tahun 2023. Nah, langsung saja. Sebelum itu saya di sini sudah melakukan rekapitulasi untuk gaji selama 1 tahun di sini. Ini mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian di sini kebetulan ada satu karyawan yang dipotong PPh pasal 21 karena gajinya melebihi dari PTKP. Nah, langsung saja kita isikan untuk satu masa pajak ya. Untuk putih potongnya, untuk PPh pasal 21-nya, kita klik SPT masa ini, kemudian satu masa pajak. Nah, di sini untuk yang kena pajak itu yang di atas ini, yang di A untuk pegawai tetap dan penerima pensiunan. Kemudian yang B adalah pegawai tetap atau pensiunan yang tidak melebihi PTKP, jadi tidak kena pajak.
Kemudian yang C adalah total A dan total B. Nah, untuk total yang A ini harus kita isikan. Coba kita tambah baru ya. Klik tambah. Kemudian kita masukkan NPWP-nya. NPWP. Nah, ini aja. Sudah NPWP-nya. Kita copy, kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan nama. Ini kode objek pajak yang 01 ini untuk pegawai tetap, kemudian untuk 02 itu penerima pensiunan. Yang sekarang kita masukkan yang 01 untuk karyawan tetap. Kemudian jumlah penghasilan bruto dalam 1 bulan Desember kita masukkan. Mana tadi? Oh, ini. Yang bulan Desember totalnya ada 6 juta ini kita masukkan. Kemudian yang dipotong sesuai dengan perhitungan saya, ini untuk perhitungan adalah total gaji keseluruhan 1 tahun, kemudian dikurangi biaya jabatan dan kurangi PTKP, kemudianlah ketemu penghasilan kena pajaknya berapa, kemudian dikali tarif. Nah, di sini tarifnya cuma 5% aja. Hasilnya ini 14 juta, 14 juta. 1.421.400 rupiah. Kemudian PP 21 yang sudah dibayar di masa sebelumnya itu sebesar 1.300 ini. Jadi untuk kurang bayar di bulan Desember itu sebesar 107.000 ini. Nah, langsung saja kita masukkan sini 107.000. Nah, kalau sudah, lalu kita simpan. Nah, ini apakah akan membuat pemotongan pajak baru? Tidak. Nah, di sini kan sudah muncul 1. Kemudian kita isi yang B. Yang B itu jumlah pegawai tetap ataupun pensiunan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Jadi totalnya yang tidak melebihi PTKP. Jadi ini total dikurang yang sudah yang 1 punya yang ada pemotongan ini ya. Totalnya ini dikurangi B. Jadi 36 kemudian jumlah pegawainya ada berapa ya tadi ya? Ada 16. Kita masukkan aja 16. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai, berarti untuk 1 masa pajak ini sudah selesai. Kalau sudah, kita simpan, kemudian kita klik OK, dan kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita lihat apakah tadi sudah masuk atau belum. Lihatnya di mana? Di sini, di isi SPT, kemudian SPT induk. Nah, di sini kan sudah masuk. Loh, tadi kan 16 kok sekarang jadi 17. Nah, itu yang 1 tadi yang untuk karyawan yang kena pajak. Jadi di sini total karyawan yang tidak kena pajak dan kena pajak. Jadi itu dijumlahkan keseluruhan. Totalnya 42.444. Coba kita cek lagi. 42.444. Nah, sudah sama kan? Ini tadi kan kita masukkan ini, kemudian ditambah yang 1 kena pajak ini. Nah, kita lihat, oh berarti kalau sudah cocok berarti kita tutup. Kemudian kita isi yang 1 tahun pajak ya. Sebelum 1 tahun pajak kita isikan dulu untuk bukti potongnya yang kena pajak tadi, itu yang di A1. Kemudian kita tambah baru, kemudian kita pilih referensi dan pilih NPWP ini, kemudian kita pilih. Nah, kalau sudah ini kan untuk referensi ini bisa kita isikan di sini di kode referensi, kemudian bukti foto pegawai A1 itu untuk NPWP dan nama itu bisa kita isikan di sini di daftar referensi karyawan tetap yang A1 ini.
Kita lihat, nah ini kan tampilannya 2, berarti kan sama dengan yang ini kan juga 2. Nah selanjutnya kita masuk ke rincian penghasilan. Di rincian penghasilan kita masukkan tadi yang untuk gajinya berapa totalnya. Nah berarti untuk total satu karyawan yang kena pajak itu ada ini yang 96 juta. Kita masukkan aja yang 96, nanti otomatis masuk. Nah ini kan gajinya 96, kemudian ada biaya jabatan 4.812. Ini kita cek sesuai enggak sama yang kita hitung untuk biaya jabatan di Excel kita. Biaya jabatan, nah ini kan sudah saya rumus untuk biaya jabatan itu selama 1 tahun itu maksimal 6 juta. Apabila kurang dari 6 juta itu rumusnya dikali 5%. Nah itu totalnya 4.812.000. Nah kalau sudah sama kita lanjutkan di menu perhitungan PPh. Kita klik. Nah selanjutnya ini jumlah penghasilan itu 91.428. Kemudian dikurangi PTKP. PTKP yang tadi di sini K1. Berarti PTKP-nya ada 63 juta. Kemudian pajak penghasilan yang kena pajak dalam 1 tahun itu 28.428. Kemudian di sini untuk PPh 21 atas penghasilan kena pajak dalam 1 tahun itu sebesar Rp1.421.400. Kemudian untuk PPh 21 yang telah dipotong untuk masa sebelumnya itu harus kita isi. Di sini isinya yaitu yang sudah dipotong di bulan Januari sampai dengan bulan November. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk yang sudah dipotong itu sebesar berapa? Ini sebesar Rp1.314.400 ini. Nah, di sini diperoleh dari rekapan saya dari bulan 1 sampai dengan bulan 11 ini. Ini kemudian saya pindah di perhitungan saya yang baru ini. Kemudian kita masukkan di ini. Nah, kalau sudah kita isi seperti ini, kemudian kita simpan. Beda. Nah kalau sudah kita isi kemudian kita lari yang di isian 1 tahun pajak di daftar pemotongan. Di sini kita coba lihat. Nah di sini kan sudah muncul untuk yang sudah kita potongkan ini sebesar Rp1.421.400. Nah di sini kan sudah kita isikan untuk satu karyawan yang kena pajak. Kemudian jumlah pegawai yang tidak kena pajak, yang penghasilannya tidak melebihi dari PTKP. Itu di sini. Ini total 513. Kemudian di sini yang kena pajaknya itu 96. Jadi yang tidak kena pajak itu sebesar ini 523 kurangi 96. Jadi totalnya 427. Kita copy. Kita masukkan di ini. Untuk jumlahnya jumlah pegawai itu sama dengan yang masa tadi. Berarti kan tadi jumlah totalnya 17, kemudian yang tidak kena pajaknya itu ada 16 orang. Dan kita simpan. Nah, ini juga bisa kita cetak untuk daftar potongan pajak tahunan. Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan yang isian tadi. Nah, intinya untuk pelaporan SPT masa 21 di bulan Desember itu ada 2 yang harus kita isi. Yang pertama, 1 masa pajak dan untuk gaji karyawan yang bulanan di bulan Desember, kemudian 1 tahun pajak, yaitu keseluruhan gaji dalam 1 tahun pajak. Di sini data SPT induknya seperti ini dalam 1 bulan Desember aja untuk SPT induk PPh 21. Nah, kita tutup. Kemudian untuk melaporkan itu yang pertama itu kita isikan dulu untuk NTPN-nya yang kurang bayarnya ini 107.000 apabila sudah dibayarkan. Isinya di mana? Di sini. Di daftar SSP atau PBK.
Oh, ini belum masuk karena belum disimpan. Di tanda tangan pemotong di sini belum disimpan. Tempatnya Sidoarjo. Kemudian kita simpan. Oke, kita tutup. Nah, setelah kita simpan, baru kita bisa isi daftar SSP atau PPK. Nah, di sini kan sudah muncul untuk PPh terutangnya berapa, kemudian SSP yang disetor berapa. Kemudian untuk menambahkan kita klik tambah ini. Kemudian kode akun pajak kita isikan 21, kemudian jenis setorannya 100, untuk tanggal setorannya tanggal berapa. Kemudian untuk NTPN itu bisa kita lihat di menu pembayar, di bukti pembayaran. Nah, untuk bukti pembayaran apabila untuk NTPN-nya tidak jelas, bisa lihat di rumah konfirmasi dokumen seperti video saya yang ini ya. Nah, kita isikan aja, kita isi kosong-kosong aja ya. Ini untuk contoh. Untuk PPh 21 untuk NTPN itu tidak harus sama, tapi menurut saya itu dipastikan sama. Nanti kalau waktu dicek oleh petugas pajak biar sama antara yang kita laporkan dan yang kita bayarkan. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya contoh ya, saya kasih kosong aja. Nanti kalau untuk prakteknya harus diisi dengan NTPN yang sebenarnya, seperti yang di pelaporan PPN ataupun e-faktur. Di e-faktur itu kan harus sama persis NTPN yang kita terima waktu pembayaran. Jadi kalau nggak sama itu harus kita lihat di menu konfirmasi dokumen untuk memastikan NTPN-nya sudah betul atau belum. Nah, ini kita masukkan aja ya, sesuai yang PPh terutang 107. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kan sudah muncul untuk yang PPh terutang dan PPSUP yang disetor itu sudah sama. Nah, kemudian kita tutup aja untuk pelaporannya, bisa di menu CSV, kemudian di pelaporan SPT. Nah, ini kan ada banyak untuk masanya, bisa kita filter juga. Bulan Desember tahun 2023 kita cari. Nah, ini untuk PPh terutang dan SPT yang disetor itu harus sama. Kalau masih ada kekurangan itu tidak bisa buat file CSV seperti ini. Coba kita buat file CSV ya, untuk cara pelaporannya seperti apa. Itu bisa kita klik buat file CSV, kemudian kita simpan. Letaknya di mana, dipastikan untuk letaknya itu harus kita ketahui. Nanti untuk pelaporannya kita menuju ke sini ya, kemudian kita simpan. Nah, ini CSV sudah berhasil dibuat. Oke, kemudian untuk pelaporannya itu di DJP online. Ini sudah saya buka untuk DJP online-nya. Kemudian kita lari ke menu lapor, kemudian di e-filing. Nah, ini daftar laporan saya Januari sampai November, karena di setiap bulannya ada kurang bayarnya. Apabila tidak ada kurang bayarnya berarti tidak wajib lapor, gitu ya. Kemudian untuk lapornya kita pilih yang buat SPT, kemudian kita pilih file SPT. Letaknya di mana? Di dokumen PPh 21 ini ya. Nah, ini untuk file CSV nya tadi. Nah, kemudian kita pilih open. Nah, di sini ada menu tambahan lagi, yaitu menu lampiran. Lampiran itu bisa dimasukkan bukti bayarnya. Saya biasanya seperti itu ya. Kemudian bisa kita klik start upload. Nah, di sini ini harus dikasih lampiran PDF-nya mengenai bukti pembayaran. Nah, di sini kan SPT tidak dikirimkan karena PDF dokumen bukti pembayaran harus dilampirkan. Kalau dulu tidak ada peringatan seperti ini, kalau sekarang ada pembaruan dan harus ada bukti pembayaran. Kita siapkan dulu. Nah, di sini
Saya coba pakai ini aja dulu ya, ini sebagai contoh. Untuk bukti pembayaran itu untuk file namanya itu harus sama dengan file CSV ini. Tinggal kita rename, kita copy aja namanya. Kemudian kita masukkan yang di sini. Kita rename. Nah, namanya harus sama seperti ini ya. Dan kita masuk ini di JP online lampiran, kita pilih yang ini file PDF, kemudian kita klik open. Sudah itu kita klik data upload. Nah, kalau sudah kita upload, kita tinggal meminta kode verifikasi seperti itu ya. Klik ya. Untuk minta kode verifikasi bisa klik di sini ini. Nanti untuk kode verifikasinya bisa dikirim email ataupun ke nomor HP. Nah, ini kan bisa ke email atau ke nomor HP berupa SMS. Nah, kali ini sudah saya lakukan ya, karena untuk pembayarannya belum dilakukan. Saya nunggu pembayaran dari pemilik badan ini. Nah, demikian penjelasan dari saya. Oh ya, sebelum saya akhiri, saya kasih lihat dulu ya untuk tanda terimanya seperti apa. Untuk tanda terimanya itu seperti ini. Nah, seperti ini tanda terimanya. Oh iya, tadi kan bulan 12, saya coba cari yang bulan 12. Nah, ini yang tahun kemarin ya. Nah, demikian penjelasan dari saya, dan bagi teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang suka dengan video saya kali ini silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Untuk apa? Supaya teman-teman dapat memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan yang akan saya upload di channel saya ini. Terima kasih, bye-bye.